Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik, yang memberkati, yang mendidik, yang mengajar kami senantiasa melalui firman-Mu, agar kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan, ajarlah kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dungini na Jehova tung turut maho marroni rimas. Layakkah engkau marah? Marah? Siapakah yang belum pernah marah kepada orang lain atau menjadi sasaran kemarahan orang lain? Atau bahkan kita terkadang marah terhadap diri sendiri juga. Tuhan tidak sepenuhnya melarang orang marah. Tergantung dari alasan yang menyebabkan seseorang menjadi marah. Dalam Efesus 4 ayat 26, Tuhan menasihatkan kita sebagai berikut. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Selanjutnya dalam Yakobus 1 ayat 19 dinasihatkan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah setiap orang hendaknya, kalimat terakhir dikatakan, lambat untuk marah. Jadi Tuhan melarang marah yang berdosa. Bagaimanakah marah yang berdosa? Dalam kitab Yunus dituliskan tentang kemarahan Yunus dan pertanyaan Tuhan kepada Yunus. Layakkah engkau marah? Dari pertanyaan Tuhan ini kita bisa menelaah 3 kemarahan yang tidak boleh dilakukan. Yaitu, pertama, waktu harapannya atau kehendaknya tidak terwujud. Meskipun Yunus berkhotbah di Niniwe sehingga seluruh penduduk Niniwe bertobat dari dosa-dosanya, sebenarnya harapan dan kehendak Yunus adalah penduduk Niniwe tetap berdosa dan Tuhan menghancurkan mereka. Yunus menjadi marah karena Tuhan mengampuni orang Niniwe, sehingga tidak menghancurkan Niniwe. Untuk kemarahan Yunus itu, Tuhan bertanya padanya, layakkah engkau marah? Jelas, maksud Tuhan dalam pertanyaan itu adalah kemarahan yang didasari oleh harapan atau kehendak yang tidak terwujud adalah kemarahan yang tidak layak. Kedua, kebencian. Yunus membenci bangsa Asyur yang beribu kota di Niniwe. Kebencian itulah yang menyebabkan Yunus begitu ingin melihat Tuhan menghancurkan Niniwe. Karena itu Yunus marah waktu Tuhan mengampuni orang Niniwe. Untuk kemarahan tersebut Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Sekali lagi jawabannya adalah tidak layak. Kemarahan yang didasari oleh kebencian adalah kemarahan yang tidak layak. Kemudian yang ketiga, kenikmatannya terganggu. Kematian pohon jarak tempatnya bernaung dari panas matahari benar-benar menyulut kemarahan Yunus. Sehingga dia ingin mati saja. Dan kembali Tuhan bertanya pada Yunus, layakkah engkau marah? Dengan keras kepala Yunus berkata, selayaknya lah aku marah sampai mati. Jawaban yang benar terhadap pertanyaan Tuhan itu adalah gangguan kenikmatan bukanlah alasan yang membenarkan seseorang untuk marah. Karena itu sahabat yang diberkati Tuhan, kalau kemarahan saudara timbul karena kepentingan pribadi tidak terwujud, atau karena kebencian, atau karena kenikmatan kita terganggu, itu adalah kemarahan yang egois. Ingatlah firman Tuhan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Kemudian segala yang terjadi di sekeliling kita, bahkan panggilan kita, itu semua juga adalah cara Tuhan mendidik kita, mengajar kita
tentang banyak hal, tentang kasih karunia, tentang belas kasihan. Jadi kita juga sedang dididik ketika kita disuruh, dipanggil melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan mengasihani kita dan membimbing kita senantiasa berada dalam kendali Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berada di dalam bimbingan-Mu senantiasa. Ajari kami senantiasa melalui firman-Mu ya Allah. Ketika kami melakukan segala sesuatu yang harus kami kerjakan dalam hidup ini, biarlah kami senantiasa bergantung hanya kepadamu saja, dan jauhlah kiranya kemarahan yang mengakibatkan kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.